Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal-soal ulangan tentang termodinamika dan gelombang mekanik. Kita langsung saja. Ini nomor 1. Pada proses termodinamika, pernyataan yang menunjukkan gas mengalami proses isobarik adalah yang mana nih? Proses isobarik. Jadi proses isobarik ini adalah dari prinsip termodinamika, proses isobarik adalah tekanan tetap. Jadi kita cari yang tekanannya tetap. Kalau A, perubahan keadaan gas yang suhunya selalu tetap, perubahan keadaan gas yang tekanannya selalu tetap. Nah, ini jadi jawabannya adalah yang B, perubahan keadaan gas yang tekanannya selalu tetap. Jadi isobarik adalah proses perubahan keadaan gas yang tekanannya selalu tetap. Jadi jawabannya B. Kemudian nomor 2, suatu gas volumenya 0,5 meter kubik perlahan-lahan dipanaskan pada tekanan tetap sehingga volumenya menjadi 2 meter kubik. Jadi volumenya berubah dari 0,5 menjadi 2 meter kubik. Nah, jika usaha luar gas tersebut 3 kali 10 pangkat 5 joule, usahanya 3 kali 10 pangkat 5 joule, maka tekanan gas adalah, jadi yang dicari adalah tekanannya atau P-nya ya. Jadi V1-nya 0,5, V2-nya 2, dan W ini usaha 3 kali 10 pangkat 5 joule. Yang ditanyakan adalah P, pressure atau tekanan. Jadi jawab. Nah, ini jawab. Jadi pakai rumus ini yang berkaitan dengan tekanan tetap ya. Jadi terjadi perubahan volume. Jadi W sama dengan P dikali V2 min V1. Jadi W-nya 3 kali 10 pangkat 5, P-nya kita cari, V2-nya 2 dikurangi 0,5. Jadi ini 1,5P. 1,5P. Jadi ini 3 kali 10 pangkat 5. Jadi P-nya 3 kali 10 pangkat 5 dibagi 1,5. Jadi hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi. Jadi jawabnya adalah B. Nomor 3, perhatikan grafik berikut. Jadi ini grafik PV, grafik proses termodinamika. Jadi dari grafik PV di atas, besar usaha gas pada proses 1 dan 2 berbanding sebagai, jadi perbandingan proses 1 dan 2. Ini proses 1-nya, ini proses 2-nya. Ya. Jadi yang diketahui dalam proses 1 ya. Jadi dalam proses 1 ini, nah dilihat dari sini ya. Jadi proses 1, tekanannya adalah 20 Newton per meter kuadrat. Ini tekanannya. Jadi ini tekanannya tetap. Nah, V1-nya adalah 10 meter kubik dan V2-nya ini 40 ya. Jadi 40 meter kubik. Kemudian pada proses 2, tekanannya ini 15 tetap ya. Kemudian V1-nya ini 20 meter kubik ya, bukan meter kuadrat. Ini salah. Jadi kemudian V2-nya di sini 60 pada proses 2, 60 meter kubik. Nah, kita cari usahanya karena ini tekanan tetap. Jadi perbandingan usaha 1 banding 2. Nah, ini prosesnya usahanya tetap. Jadi prosesnya itu grafiknya itu lurus mendatar. Nah, pakai rumus ini, usaha tetap itu W sama dengan P kali V2 dikurangi V1. Jadi maka rumus ini dalam proses 1 adalah 20, P-nya, V2-nya 40, dan V1-nya 10. Jadi 20 dikali 30 hasilnya adalah 600 joule. Nah, kemudian pada proses 2 usahanya sama rumusnya P dikali V2 min V1. P-nya 15, V2-nya 60, dan V1-nya 20. Jadi 15 dikurangi, jadi 15 dikali 40. 40 adalah dari sini, 60 dikurangi 20. Jadi hasilnya adalah 600 joule. Jadi perbandingannya 600 berbanding 600. W1-nya 600, W2-nya 600. Jadi 1 berbanding 1. Jadi ini jawabannya adalah ini. Nah, kemudian nomor 4. Suatu gas ideal monoatomik yang berada di dalam ruang tertutup. Jadi berada di dalam ruang tertutup, mula-mula tekanannya, ini tekanan awalnya 2 kali 10 pangkat 6 Pascal dan volumenya 25 liter. Nah, ini volume awal dan tekanan awal. Kemudian menjalani proses isobarik. Nah, ini proses isobarik itu mendatar gitu ya.
sehingga volumenya berubah menjadi 10 liter. Berarti turun volumenya dari 25 menjadi 10. Gas lalu mengalami proses isokorik. Nah, berarti proses isokorik itu vertikal ya, sehingga tekanannya berubah menjadi 5 kali 10 pangkat 6. Jadi tekanannya naik. Dari proses isokorik tekanannya naik. Nah, selanjutnya gas mengalami proses isotermik. Isotermik ini suhunya tetap. Suhunya tetap berarti seperti kurva grafiknya ya. Sehingga tekanan dan volumenya menjadi ke posisi semula. Berarti balik lagi ke dalam posisi semula. Nah, grafik yang sesuai dengan proses ini adalah yang mana? Tuh. Jadi yang ditanyakan adalah grafiknya. Nah, ini prosesnya. Jadi dalam cerita ini grafiknya adalah seperti ini. Jadi kondisi awal jadi 2 kali 10 pangkat 6. Jadi ini tekanannya 2 kali 10 pangkat 6. Kemudian volumenya 25 liter. Nah, ini kondisi awalnya di sini. Kemudian isobarik, berarti isobariknya mengalami penurunan volume. Di sini volumenya turun menjadi 10 ya. Jadi turun volumenya di sini menjadi 10, tekanannya tetap. Nah, kemudian habis itu volume isokorik. Gas itu mengalami isokorik, yaitu volumenya tetap. Jadi volumenya tetap 10. Nah, isokorik dan tekanannya naik menjadi 5. Nah, di sini 5. Jadi benar di sini nih. Ini grafiknya naik 5. Kemudian isotermik, ini isotermik kurvanya ya. Isotermik turun sehingga tekanan dan volumenya kembali ke posisi semula. Nah, ini grafiknya. Jadi jawabannya adalah nih yang C. Ini proses dari cerita perubahan gas tadi ya. Kemudian nomor 5-nya, sebuah gas ideal dinaikkan suhunya secara isokorik. Nah, ini gas ideal dinaikkan suhunya secara isokorik dari 30 derajat menjadi 60 derajat. Jadi suhunya naik 30 derajat, 60 derajat. Jika tekanan gas mula-mula 10 Pascal, maka usaha yang dilakukan gas tersebut adalah berapa? Jadi yang ditanyakan adalah usaha. Yang isokorik ini adalah volume tetap. Jadi isokorik itu volume tetap. Kalau pada proses isokorik, pada volume tetap, usahanya adalah 0. Jadi W-nya adalah 0. Jadi tidak perlu dihitung walaupun terjadi perubahan suhu gitu ya. Dan tekanannya 10 Pascal ini, karena proses isokorik adalah usahanya 0, jadi ya jawaban di sini adalah 0, yaitu E. Nomor 6, mesin Carnot bekerja pada suhu reservoir tinggi, jadi suhu tingginya adalah 327 derajat Celcius. Nah, jika efisiensi mesinnya 50%, maka kalor yang dibuang bersuhu, jadi suhu yang dibuang, suhu dalam pembuangan ini berapa? Ya, jadi T2-nya yang dicari. Yang diketahuinya di sini T1-nya sama dengan 327 ditambah 273. Jadi diubah dulu suhunya ke dalam Kelvin, yaitu 600 Kelvin. Ini efisiensinya 50%. Yang ditanyakan adalah T2-nya. T2-nya berapa? Jadi suhu pada suhu rendahnya. Jadi suhu rendah T2-nya. Jadi jawab memakai rumus ini nih. Efisiensi sama dengan dalam kurung di sini 1 dikurangi T2 per T1 dikali dengan 100%. Nah, ini rumus efisiensi. Nah, kita masukkan efisiensinya adalah 50%. Ini 1 dikurangi T2-nya kita cari, T1-nya 600 dikali dengan 100%. Nah, ini 50%-nya jadi 0,5 karena 50 dibagi 100. Ini 100%, 100 per 101. Jadi kita hilangkan di sini. Nah, ini kita samakan penyebutnya, jadi 600 dikali 1 ya, 600 min T2 per 600. Nah, 600-nya pindah ke sini, jadi 600 dikali 0,5 adalah 300, sama dengan 600 dikurangi T2. Jadi T2-nya pindah ke sini, jadi positif, dan 300-nya pindah ke sana, jadi negatif. Jadi T2 sama dengan 600 dikurangi 300. Jadi hasilnya adalah 300 Kelvin. Nah, ini diubah ke Celsius, 300 dikurangi 273 sama dengan 27 derajat Celcius. Jadi suhu pada suhu rendahnya ya, reservoir rendah, suhu rendah adalah 27 derajat Celcius atau suhu buangnya adalah 27 derajat Celcius.
Nah, ini jawabannya adalah yang A. Kemudian nomor 7. Sebuah mesin Carnot beroperasi dengan suhu rendahnya setengah T Kelvin dan dengan suhu tingginya adalah T. Jadi suhu tinggi ini T1 T, T2-nya setengah T. Yang ditanyakan adalah efisiensi mesin Carnot tersebut. Nah, jadi yang ditanyakan efisiensinya. Jadi T2-nya setengah T, T1-nya T ya. Tanyakan ini efisiensi. Nah, kita jawab. Jadi memakai rumus ini sama dengan efisiensi sama dengan 1 min T2 per T1 kali 100%. Jadi 1 min T2-nya setengah T dan T1-nya T kali 100%. Jadi T-nya kita coret. Jadi ini setengah. 1 min setengah adalah tetap setengah ya. Jadi 1 min setengah ini 0,5. 0,5 kali 100% berarti 50%. Nah, ini efisiensinya. Jadi efisiensinya adalah 50%. Jadi jawabannya MC. Kemudian nomor 8. Sebuah lemari es memiliki suhu paling rendah. Jadi ini suhu rendahnya di dalamnya yaitu minus 15 derajat Celcius. Ini suhu rendahnya atau T2 selalu ya. Suhu rendah itu T2 min 15 derajat Celcius. Ini sebuah lemari es. Jika suhu ruang di luar lemari es itu 28 derajat Celcius, nah koefisien performansi lemari es tersebut adalah berapa? Jadi koefisien performansi atau CP-nya kita cari. Jadi yang diketahuinya T2-nya, jadi minus 15 derajat Celcius tadi diubah ke Kelvin tambah 273, jadi hasilnya adalah 258. Kemudian T1 juga sama, diubah ke Kelvin, 28 tambah 273 jadi 301 Kelvin. Jadi ini yang dipakainya, yang suhu Kelvin ini pakai dalam rumus CP-nya ya. Jadi koefisien performansi atau CP sama dengan T2 per T1 dikurangi T2. Nah, langsung dimasukkan, T2-nya 258, T1-nya 301 dikurangi 258. Jadi 258 per 43 hasilnya adalah 6. Jadi koefisien performansinya adalah 6. Jadi jawabannya B. Nah, kemudian nomor 9. Ini nomor 9 tentang gelombang. Jadi dua gabus berjarak 3 meter terapung di puncak gelombang. Berarti gabusnya ada di puncak gelombang, air lautnya. Jadi di puncak gelombangnya terdapat dua lembah antara keduanya. Jadi antara keduanya itu terdapat dua lembah dan energi gelombangnya membutuhkan waktu 6 second. Berarti aliran gelombang itu waktunya 6 second untuk berpindah dari gabus satu ke yang kedua. Nah, kecepatan rampat dan panjang gelombangnya berturut-turut adalah berapa? Jadi kecepatan rampat itu V dan panjang gelombang itu adalah lambda. Yang diketahuinya tadi jaraknya ya 3 meter dan T-nya 6 second. Yang ditanyakan adalah V dan lambdanya. Nah, jadi dari soal ini kita dapat menggambarkan bentuk gelombang air laut tadi ya. Jadi gabusnya ini ada di puncak dua-duanya ya. Jadi dua gabusnya di puncak. Nah, di antara gelombang ini terdapat dua lembah. Nah, ini dua lembahnya nih. Dua lembah, 1, 2. Jadi ini jaraknya 3 meter. Jadi antara gabus 1 dan 2 jaraknya 3 meter. Nah, ini gambar dari soal yang tadi ya, yang ini. Gambar ini. Nah, kita analisis. Jadi, jumlah gelombang dalam gabus ini ya. Jadi dalam gabus ini kita teliti ini satu gelombang sampai sini nih. Sampai sini kita hitung lagi nih. Sampai sini adalah 1, kemudian sampai sini adalah 2. Jadi ada 2 gelombang. Jadi jumlah gelombang dalam ini gambarnya adalah 2 gelombang, makanya di sini N sama dengan 2 gelombang. Kemudian kita cari frekuensi untuk mencari cepat lambatnya ya. Jadi frekuensinya harus cari dulu N per T. Jadi jumlah gelombang per waktu, jadi 2 per 6. Jadi sama dengan 1 per 3 Hz. Karena jumlah gelombangnya udah ketahuan, berarti frekuensinya juga sudah ketahuan, jadi 1 per 3 Hz. Nah, maka kita cari panjang gelombangnya ya. Jadi panjang gelombangnya di sini ada 2 gelombang, berarti 2 lambda sama dengan 3 meter. Jadi 2 lambda ini sama dengan 3 meter, jadi lambdanya 3 per 2, jadi sama dengan 1,5.
Jadi panjang gelombangnya adalah 1,5 meter. Berarti kita cari kecepatan gelombangnya, cepat lambat gelombangnya adalah 1,5 dikali frekuensinya 1,3, 1/3. Jadi lambda dikali frekuensi, lambdanya 1,5 dikali 1/3, hasilnya 0,5 meter per second. Jadi kecepatannya adalah 0,5 meter per second dan lambdanya adalah 1,5 meter. Jadi jawabannya yang E. Kemudian nomor 10, gelombang transversal merambat dari A ke B dengan cepat rambatnya 12 meter per second. Frekuensinya 4 Hz dan amplitudenya 5 cm. Nah, jika jarak AB-nya 18 meter, maka banyaknya gelombang yang terjadi sepanjang AB adalah berapa? Yang ditanyakan adalah N-nya, banyak gelombang sepanjang jaraknya itu ya. Jadi ini V-nya 12 meter per second, frekuensinya 4 Hz, amplitudenya 5 cm, dan ini jaraknya adalah 18 meter ya, 18 meter. Ini ditanyakan N-nya, jumlah gelombang. Nah, jadi kalau dalam rumus jumlah gelombang ini rumusnya adalah S per lambda. Jadi jarak per jumlah gelombang. Jadi jarak gelombangnya berapa dan jumlah gelombangnya berapa. Jadi S per lambda. Nah, kita cari lambdanya dari V. Karena rumus V ini adalah lambda kali frekuensi. V-nya adalah 12. Nah, lambdanya kita cari, frekuensinya 4. Jadi lambdanya 12 bagi 4 sama dengan 3. Jadi lambdanya 3. Nah, S-nya sudah ketahuan, jadi jaraknya itu S-nya ini 18 meter. Jadi makanya jumlah gelombangnya adalah S per lambda, S-nya 18 dan lambdanya 3. Jadi jumlah gelombangnya adalah 6 gelombang. Nah, 6 gelombang ini B. Kemudian ini nomor 11. Berikut ini adalah persamaan simpangan gelombang berjalan. Jadi persamaan gelombang berjalan Y sama dengan 10 sin pi dalam kurung 0,4 T min 0,5 X. Periode gelombangnya adalah, jadi dari persamaan ini ditanyakan periode gelombangnya. Nah, ini diketahuinya adalah persamaan gelombang ya. Y sama dengan 10 sin pi dalam kurung 0,4 T min 0,5 X. Yang ditanyakan periodenya T besar. Jadi jawab Oke, jadi rumus periode adalah 1 per F ya, 1 per F ini rumus periodenya. Berarti kita cari dulu frekuensinya. Jadi dari persamaan ini tadi awal persamaan 10 sin pi ya kali 0,4 T min 0,5 X. Jadi pi-nya dimasukkan ke sini ya, dikalikan jadi 10 sin 0,4 pi T min 0,5 pi X. Nah, menurut persamaan umum rumus dari persamaan gelombang berjalan ini, jadi Y sama dengan A sin omega T min Kx. Nah, jadi ini rumus persamaan gelombangnya. Nah, frekuensi ini ada di omega. Jadi nilai omeganya kita bisa lihat di sini ya. Jadi T-nya kita nggak ambil. Jadi di sini omeganya 0,4 pi. Jadi omega sama dengan 0,4 pi. Nah, rumus omega adalah 2pi kali F, jadi 0,4 pi. Jadi F-nya atau frekuensinya sama dengan 0,4 pi per 2pi, jadi hasilnya adalah 0,2 Hz. Maka periodenya adalah 1 per F, atau 1 per frekuensi sama dengan 1 per 0,2. Jadi hasilnya 5 second. Jadi ini 5 second. Kemudian nomor 12 tentang ini nih. Gelombang juga ya. Seorang anak menjatuhkan sebuah kayu di permukaan air sehingga pada permukaan air terbentuk gelombang. Di permukaan airnya terbentuk gelombang akibat kayu dijatuhkan. Nah, jika menganggap persamaan simpangan gelombang yang dihasilkan adalah Y sama dengan 6 sin dalam kurung 0,2 pi T plus 0,5 pi X, di mana Y dan X dalam sentimeter dan T dalam second. Dapat disimpulkan bahwa nah ini amplitudenya 6, frekuensinya 0,4 Hz, ini lambdanya 4 cm, cepat rambat ini V 1,6. Nah, di manakah kesimpulan yang benar ini?
Nah, kita cari satu persatu amplitudo, frekuensi, lambda, dan cepat lambatnya. Nah, ini dari persamaan awal 6 sin 0,2 pt plus 0,5 px, kita masukkan ke rumus ini. Y sama dengan A sin omega t plus kx. Dari sini terlihat A-nya atau amplitudonya 6. Jadi amplitudonya 6 cm. Kemudian omeganya 0,2 pi. Nah, omeganya 0,2 pi, kita cari frekuensi dari omega. 2πf sama dengan 0,2 pi. Jadi f-nya frekuensinya 0,2 pi per 2. Jadi sama dengan 0,1 Hz. Jadi frekuensinya 0,1 Hz. Kemudian K, jadi Kx ini K-nya 0,5 pi. Jadi K-nya rumusnya 2 pi per lambda. Jadi sama dengan 0,5 pi. Nah, ini ditukar saja dengan lambda, jadi 2 pi per 0,5 pi. Lambda sama dengan 2 pi per 0,5 pi sama dengan 4 cm. Jadi lambdanya 4 cm. Nah, untuk menghitung kecepatannya, jadinya lambda dikali frekuensi. Jadi 4 dikali 0,1. 0,1. Jadi 0,4 cm ya. Jadi ini nilai-nilainya. Jadi di sini amplitudo gelombang 6. Jadi ini benar nomor 1 ini. Frekuensi gelombang 0,4 Hz. Ini salah. Jadi seharusnya frekuensinya adalah 0,1 Hz. Kemudian panjang gelombangnya 4 cm. Nah, ini panjang gelombangnya atau lambdanya 4 cm, ini benar. Jadi 1 dan 3 ini benar. Kemudian nomor 4, cepat rambat gelombangnya 1,6 cm per second. Nah, cepat rambatnya 1,6. Nah, harusnya 0,4 cepat rambatnya, berarti salah. Jadi yang benar adalah 1 dan 3. Jadi B, 1 dan 3 yang benar. Nomor 13. Persamaan gelombang berjalan, ini persamaannya Y sama dengan 15 sin pi dalam kurung 5T min 3X. Jadi dalam satuan SI, berarti meter ya. Dalam satuan SI, meter dan second. Yang ditanyakan adalah panjang gelombang tersebut adalah berapa. Jadi dari persamaannya, ini persamaannya ya, ditanyakan adalah lambdanya. Nah, ini persamaannya. Jadi dari persamaan ini kita bentuk persamaan umum gelombangnya. Jadi Y sama dengan 15 sin pi 5T min 3X. Jadi pi-nya masuk ke sini. Jadi 15 sin 5 pi T min 3 pi X. Jadi pi-nya dikalikan. Nah, kita samakan dengan persamaan rumus persamaan gelombang ini. Jadi Y sama dengan A sin omega T min AX. Nah, lambda ini kan yang dicari lambda ya. Lambda itu adalah dalam K-nya. Jadi nilai K ini terdapat nilai lambda. Jadi K-nya itu 3pi. Jadi K sama dengan 3pi. Nah, jadi K 2pi per lambda sama dengan 3pi. Ini lambdanya kita tukar dengan ini ya. Jadi 2pi per 3pi lambdanya. Jadi sama dengan 2 per 3. Hasilnya adalah 0,67 meter. Ini lambdanya. Jadi 0,67 meter. C. Yang 14. Nah, akibat adanya pemantulan, terbentuk gelombang stasioner. Ini berkaitan dengan gelombang stasioner. Dan persamaannya adalah Y sama dengan 0,5 sin 0,4 px cos 10 pt. Meter, berarti dalam meter. Dari persamaan tersebut, kelajuan gelombang pantulnya adalah, berarti yang ditanyakan adalah kelajuan, berarti V. Kelajuan atau kecepatan. Jadi ini persamaan gelombangnya ya. Jadi nanti dari persamaan gelombang ini kita cari kelajuannya ya. Jadi kelajuan yang dicari, nah kelajuan rumusnya lambda dikali F. Berarti kita cari lambda dan F-nya dulu atau frekuensinya. Nah, lambda dan F-nya kita cari ya. Ini dari persamaan gelombang. Jadi persamaan gelombangnya 0,5 sin 0,4 px cos 10 pt. Jadi ini persamaan umumnya, rumusnya adalah Y sama dengan 2A sin Kx cos omega T. Jadi K ini mengandung lambdanya, omega ini mengandung frekuensinya. Nah, kita cari dari sini. K-nya adalah 0,4 pi ya. Jadi K-nya 0,4 pi. Nah, jadi K-nya 2 pi per lambda, sama dengan 0,4 pi. Jadi lambdanya adalah 2 pi per 0,4 pi. Jadi hasilnya adalah 5 meter. Kemudian untuk frekuensi dicari dari omega. Omeganya nih 10 pi.
Jadi omega 10pi, omeganya 2pi F, F-nya kita cari, sama dengan 10pi. Jadi F sama dengan 10pi per 2pi. Jadi hasilnya 5 Hz. Maka kecepatannya lambda dikali F. Jadi 5 dikali 5 hasilnya adalah 25 meter per second. Jawabannya E. Nah, nomor 15. Seutas tali yang panjangnya 100, panjang talinya 100 cm, direntangkan horizontal. Horizontal ini mendatar ya. Nah, salah satu ujungnya diketarkan. Jadi ujungnya diketarkan, harmonik naik turun dengan frekuensinya 1/8 Hz dan amplitudenya 16 cm. Sedangkan ujung lainnya terikat. Berarti ini gelombang stasioner ujung tetap karena ininya terikat ya. Getaran harmonik tersebut merampat ke kanan. Nah, ke kanan berarti hubungannya minus ini ya. Sepanjang tali dengan cepat lambatnya 4,5 cm per second. Nah, ditanyakan adalah letak perut keempat dari titik asal getaran. Jadi dari titik asal perut P4-nya ditanyakan. Jadi ini yang diketahuinya, panjangnya 100, frekuensi 1/8, amplitudenya 16 cm, kecepatannya 4,5 cm per second. Jadi dalam cm semua. Yang ditanyakan perut keempat dari asal. Jawab. Nah, ini gambar gelombang stasioner ujung terikat. Jadi ujungnya ini terikat ya. Nanti kita cari dari asalnya. Jarak P4 ini berapa? Ya. Jadi kita hitung saja di sini. Jarak P4 ini adalah berapa lambda dari sini ya. Jadi ini, nah ini 1 lambda. Jadi dari P4 ke P2 ya. Jadi kalau geraknya ke sini, nah ini sampai puncak lagi, ini 1 lambda. Kemudian ini turun ke sini, nah terus ke sini. Berarti ini 3/4 lambda. Jadi 1 ditambah 3/4 atau sama dengan 1/3/4 lambda. Jadi jarak P4 itu sama dengan 1/3/4 lambda atau 7/4 lambda. Nah, kita cari lambdanya ya. Lambdanya kita cari dari sini. Jadi V sama dengan lambda dikali F. V-nya adalah 4,5 sudah diketahui dan F-nya 1/8 sudah diketahui. Jadi lambdanya 4,5 kali 8, jadi lambdanya pindah ke atas. Jadi 4,5 kali 8 sama dengan 36 cm. Jadi lambdanya 36 cm. Maka perut keempat ini 7/4 kali lambda. Jadi 7/4 kali 3, 6 sama dengan 63 cm. Ini dari ujung ya. Maka dari titik asal, karena panjangnya 100, jadi 100 dikurangi 63 sama dengan 37 cm. Jadi jarak perut keempat dari asal getaran adalah 37 cm, yaitu jawabannya E. Nah, kemudian kita beralih ke esainya. Ini esainya ada 5 soal. Yang pertama, perhatikan grafik berikut. Ini grafiknya ya, grafik siklus gas ya. Jadi dari grafik PV di atas, berapakah besar usaha gas dalam joule? Jadi usaha dalam proses ini tuh berapa? Jadi kita analisis dari soal ini ya. Jadi ini dari prosesnya misalnya dari sini ya, karena dari awalnya belum ada hurufnya, jadi dikasih huruf A, B, C, D. Jadi jadi diketahuinya di sini VA-nya. Nah, ini dalam cm, kita ubah ke meter ya. Kalau ini dalam Pascal sudah satuan internasional, jadi kita nggak ubah. Jadi yang diubah adalah volumenya. Jadi di sini VA 1500 cm kubik itu diubah ke meter kubik. Jadi 15 kali 10 pangkat min 4 meter kubik. Nah, kemudian VB-nya 500 cm kubik sama dengan diubah ke meter, jadinya 5 kali 10 pangkat min 4 meter kubik. Jadi diubah ke meter dulu. Maka kita cari usahanya. Jadi usaha dalam siklus ini adalah WAB, jadi usaha AB ditambah usaha BC ditambah usaha CD ditambah dengan WDA, usaha DA. Jadi kita cari satu persatu. WAB, jadi WAB ini tekanannya tetap. Jadi makanya 1 kali 10 pangkat 5 dikali V2 dikurangi V1. Jadi V2-nya itu 500 atau 5 kali 10 pangkat min 4 di sini dikurangi 15 kali 10 pangkat min 4. Karena V2-nya di sini, V1-nya di sini.
Jadi V2 dikurangi V1. Jadi hasilnya minus 10 kali 10 pangkat min 4 dikali dengan 1 kali 10 pangkat 5. Jadi hasilnya adalah min 10 kali 10 pangkat 1. Jadi sama dengan min 100 Joule. Jadi WAB ini 100 Joule. Kemudian WBC. WBC ini adalah isokorik ya. Jadi tegak ke sini vertikal. Maka usahanya adalah 0. WCD geraknya ke sini ke kanan ya prosesnya. Jadi ini tekanannya 3 kali 10 pangkat 5. Jadi ini tekanan tetap 3 kali 10 pangkat 5 dikurangi V2 nya 1500, jadi diubah meter jadinya 15 kali 10 pangkat min 4 dikurangi ini yang ke satunya ya, yang pertama, volume pertamanya 5 kali 10 pangkat min 4. Jadi usaha dari WCD adalah 3 kali 10 pangkat 5 dikali 10 kali 10 pangkat min 4. Jadi hasilnya 30 kali 10 pangkat 1 jadi 300 Joule. Nah, WDA-nya 0 karena dia isokorik ya. Jadi kita langsung saja dijumlahkan. Jadi WAB minus 100, WBC-nya 0, WCD-nya 300 dan WDA-nya 0. Jadi hasilnya adalah 200 Joule. Jadi dari proses gas tadi atau siklus tadi ini adalah usaha totalnya 200 Joule. Ini nomor 2. Nah, sebuah mesin Carnot yang menggunakan reservoir suhu tinggi 800 Kelvin mempunyai efisiensinya 20%. Nah, untuk menaikkan efisiensi menjadi 36%, maka berapakah reservoir suhu tingginya sekarang? Berarti perubahan suhu tingginya itu berapa? Yang tadinya 800 Kelvin, nah berapa suhu tingginya? Ya. Jadi kita tahu T1-nya ya suhu tinggi 800 Kelvin. Nah, ini yang pertama efisiensinya 20%. Nah, yang keduanya efisiensi aksen jadi 36%. Yang ditanyakan adalah T1 aksennya atau suhu tingginya, suhu tinggi perubahan suhu tingginya. Jadi suhu tinggi keduanya ya. Jadi pakai rumus ini efisiensi sama dengan ini 1 dikurangi T2 per T1 dikali 100%. Jadi 20% sama dengan 1 min T2 nya kita cari dulu ya. T2 karena T2 ini tetap. Jadi T2 ini sama dengan T2 aksen. Jadi tetap per 800 kali 100%. Ini 100% nya adalah 1. Jadinya 0,2. 20% ini 0,2 sama dengan 800. Nah, ini samakan penyebutnya 800 kali 1 per 800 ya. Jadi 800 dikurangi T2 per 800. Jadi 800 kali 0,2 ini 160 ya. Sama dengan ini 800 min T2. Jadi T2-nya nah kita pindah ruas saja T2-nya ke sini ya. T2 dan ini dikurangi jadi 800 kurangin 160. Jadi 640 Kelvin. Jadi ini T2 aksennya. Jadi T2 dan T2 aksen ini sama 640 Kelvin. Sekarang kita cari T1 aksennya. Jadi omega aksennya 36%. Ini pakai rumusnya sama seperti ini. Yang diubah adalah aksennya ini. Jadi T2 aksen per T1 aksen dikali 100%. Jadi 36%, 1 min 640 per T1 aksen kali 100%. Jadi penyebutnya T1 aksen di sini semuanya. Jadi T1 aksen di sini. Nah, ini diubah satunya jadi T1 aksen min 640. Jadi ini 0,36. Di 0,36 T1 aksen sama dengan T1 aksen min 640. Jadi 640 ini pindah ke sana ya. Jadi T1 aksen min 0,36 T1 aksen. Jadi ini hasilnya adalah 0,64 T1 aksen sama dengan 640. Jadi ini dibagi 640 dibagi 0,64. Jadi T1 aksennya adalah ini dibagi jadi 1000 Kelvin. Jadi T1 aksen sekarang ini adalah 1000 Kelvin atau dalam derajat Celciusnya dikurangi 273 jadinya 727 derajat Celcius. Jadi suhunya naik dari suhu awalnya adalah 800 menjadi 1000. Kemudian nomor 3, persamaan gelombang transversal yang merambat sepanjang tali yang sangat panjang adalah Y sama dengan 6 sin 0,02 pi X plus 4
PT. Y dan X-nya dalam sentimeter dan T-nya dalam second. Tentukan arah rambatan gelombang, panjang gelombang, frekuensi, dan cepat rambat gelombangnya. Jadi yang ditanyakan adalah arah gelombang, panjang gelombang, frekuensi, dan V-nya. Jadi ini yang diketahuinya Y sama dengan 6 sin 0,02 px plus 4 pt. Jadi yang ditanyakan adalah arahnya, lambdanya, kemudian F-nya, frekuensinya, dan V-nya sama dengan yang ditanyakan ya. Jadi jawab, ini persamaan gelombangnya, 6 sin 0,02 px plus 4 pt. Arahnya ke kiri. Jadi ke kiri karena di sini hubungannya adalah positif. Jadi positif ini arahnya ke kiri. Jadi arah rambatannya ke kiri. Nah, kemudian kita cari amplitudo. Amplitudonya nggak dicari ya. Jadi yang ditanyakan lambda dan frekuensi dan V-nya. Jadi dari menurut persamaan ini A sin omega T plus Kx kita ubah. Jadi dari persamaan ini kita ubah ke sini. Jadi 6 sin 4 pt. Jadi 4 pt-nya kita ubah ke sini dan plus 0,02 px. Biar ketahuan yang mana omega dan yang mana K-nya. Jadi K-nya 0,02 pi. Jadi K 2 pi per lambda sama dengan 0,02 pi. Jadi lambdanya sama dengan 2 pi per 0,02. Jadi ditukar lambda sama ini. Jadi hasilnya adalah 100 cm lambdanya. Kemudian untuk omeganya 4 pi. Jadi omeganya di sini 4 pi. Nah, jadi 2 pf. Omega ini rumusnya 2 pf sama dengan 4 pi. Jadi F-nya adalah 4 pi per 2 pi. Jadi hasilnya adalah 2 Hz. Maka kecepatannya atau V-nya sama dengan lambda kali frekuensi. Jadi 100 kali 2. Jadi 100 cm per second. Sama dengan 2 meter per second. Jadi 200 cm ini diubah ke meter per second. Jadi 2 meter per second. Nomor 4. Persamaan gelombang stasioner dirumuskan dengan Y sama dengan 10 cos 0,1 px sin 10 pt dengan X dan Y dalam meter dan T dalam second. Tentukan cepat rambat gelombangnya. Yang ditanyakan adalah V-nya, cepat rambat. Jadi dari persamaan gelombang ini ditentukan cepat rambatnya. Jadi ini yang ditanyakan. Nah, kita jawab. Jadi rumus umum persamaan gelombangnya adalah ini. Y sama dengan 2A cos Kx sin omega T. Jadi Y sama dengan 10 cos 0,1 px sin 10 pt. Jadi dari rumusan ini kita tahu A-nya berapa nanti dan K-nya berapa dan omeganya berapa. Nah, yang ditanyakan ternyata V. Jadi dari rumus V itu dicari lambda dan frekuensinya. Jadi lambdanya dari K, jadi K-nya nilainya 0,1 pi, jadi 0,1 pi, jadi 2 pi per lambda sama dengan 0,1 pi. Jadi lambdanya 2 pi per 0,1. Jadi 20 meter. Karena satuannya adalah meter tadi. Kemudian F-nya dari omega ini 10 pi. Jadi 2 pi F sama dengan 10 pi. Jadi F-nya sama dengan 10 pi per 2 pi. Jadi frekuensinya adalah 5 Hz. Maka V-nya lambda kali F jadi 20 dikali 5. Jadi hasilnya adalah 100 meter per second. Jadi ini kecepatannya. Jadi dari persamaan kita cari lambda dan frekuensinya ya dari K dan omega. Nah, baru kita cari V-nya. Jadi dapatkan adalah 100 meter per second. Nah, nomor 5. Sebuah gelombang stasioner memenuhi persamaan Y sama dengan 0,2 cos 2 pi X. Nah, sin 40 pi T. Jadi persamaannya Y sama dengan 0,2 cos 2 pi X sin 40 pt dengan X dan Y dalam meter dan T dalam second. Berapakah jarak perut ketiga dari ujung pantunnya? Jadi yang ditanyakan adalah P3, jarak perut ketiganya. Berarti kita harus gambarkan gelombangnya untuk mencari jaraknya ya. Jadi ini persamaannya, yang diketahuinya, yang ditanyakan adalah P3-nya. Nah, persamaan umum atau rumus umumnya adalah ini, Y sama dengan 2A cos Kx sin omega T. Nah, jadi ini ketahuan K-nya, omeganya ya. Nah, ini karena persamaannya adalah 2A cos Kx sin omega T, ini merupakan persamaan gelombang stasioner ujung bebas. Jadi cos Kx sin omega T, 2A cos Kx sin omega T, ini ujung bebas, stasioner ujung bebas.
Jadi K-nya kita cari dulu. Untuk mencari P3 ini kita butuh lambda. Lambdanya itu dari K. Jadi K-nya ini 2pi. Jadi 2pi per lambda K sama dengan 2pi. Jadi lambdanya adalah 2pi per 2pi. Jadi 1 meter. Nah, ini gambarnya. Kita gambarkan gelombang stasioner ujung bebasnya. Jadi jarak P3 ke ujungnya ya. Jadi jarak P3 dari ujung ini berapa? Nah, kita hitung saja berapa lambda P3 ini ya. P3 dari sini ke sini dan dari sampai ujung atau P1 ini. Nah, ini 1 lambda ya, 1 lambda. Jadi P3 itu sama dengan 1 lambda atau lambda. Jadi P3 adalah jaraknya 1 meter. Nah, ini jadi kalau misalnya untuk mencari perut simpul itu digambarkan gelombangnya. Jadi nanti jaraknya berapa gitu. Jarak jumlah gelombangnya atau jarak gelombang ini lambdanya itu berapa lambda gitu ya. Nah, ini hasilnya adalah di sini P3-nya 1 meter. Nah, demikian pembahasan ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.